Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore rekan-rekan sekalian, teman-teman wartawan baik yang ada di lokasi FMC ini, yang di lapangan maupun di studio, yang selama ini telah memantau situasi Kaptimas juga bersama kami yang berada di lapangan juga. Dan pada hari ini insya Allah kita akan update situasi terkini dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan, yaitu operasi ketupat tahun 2022 dengan tagline mudik aman, mudik sehat sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan hari ini, Kamis tanggal 5 Mei 2022. Dalam pelaksanaan operasi ketupat ini, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan kemarin ada dari petugas yang di lapangan yang mungkin ada kurang komit dan sebagainya, tapi itu semua dimasukkan untuk terciptanya kapasitas yang lancar dan kondusif. Dan pada informasi hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan situasi situasi Kaptimas yang kami rekap pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 selama 1x24 jam dari seluruh Indonesia. Baik, yang pertama tentang tren gangguan Kaptimas. Di sini tercatat untuk kejahatan berjumlah 659 kasus. Untuk pelanggaran kipiringnya ringan yaitu 1 kasus, bencana 1 kejadian, dan gangguan lainnya yaitu 12 kejadian. Untuk gangguan Kaptimas secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 113 kasus atau kurang lebih 20,18%. Dan dari sekian kasus tadi, ya, ada tren kejahatan konvensional sebanyak 641 kasus, transnasional 17 kasus, kekayaan negara 1 kasus, dan kontingensi yaitu 0. Adapun tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 122 kasus atau kurang lebih 22,27%. Pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 terjadi kasus sebanyak 537 kejadian, sedangkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 terjadi sebanyak 659 kasus. Ini informasi yang kami sampaikan terkait dengan gangguan Kaptimas berdasarkan evaluasi di tanggal 4 Mei. Kemudian informasi yang ditunggu-tunggu terkait dengan situasi Kaptimas untuk jalan, ya. Kami sampaikan secara singkat saja, di mana ada beberapa ruas jalan yang kita akan pantau. Yang pertama yaitu volume arus lintas yang keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama, ini arah Trans Jawa, mengalami penurunan sebesar 31%. Sedangkan untuk masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama arah Trans Jawa mengalami peningkatan sebesar 68%. Kemudian volume arus lintas yang keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip utama arah Bandung mengalami penurunan sebesar 16%. Sedangkan untuk volume arus lintas yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip utama arah Bandung mengalami peningkatan sebesar 32%. Volume arus lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak terjadi peningkatan sebesar 17%. Sedangkan untuk volume arus lintas masuk Jakarta melalui
ini mengalami peningkatan sebanyak 20%. Untuk arus kualitas yang keluar dari gerbang tol Ciawi arah puncak terjadi penurunan sebesar 16%, sedangkan untuk volume arus lalu lintas yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah puncak mengalami kenaikan sebesar 13%. Kemudian informasi yang keempat, perbandingan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak dari arah Sumatera pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 3 dan 4 Mei 2022. Jumlah penumpang yang menuju Pelabuhan Merak dari arah Sumatera mengalami peningkatan sebesar 63%. Jumlah kendaraan roda 2 yang akan menuju Pelabuhan Merak dari arah Sumatera mengalami peningkatan sebesar 87%. Jumlah kendaraan roda 4 yang akan menuju Pelabuhan Merak dari Sumatera mengalami peningkatan sebesar 61%. Jumlah kendaraan bus yang akan menuju Pelabuhan Merak dari arah Sumatera mengalami peningkatan sebesar 49%. Sedangkan jumlah kendaraan truk yang akan menuju Pelabuhan Merak dari arah Sumatera mengalami peningkatan sebesar 64%. Dari jumlah penumpang dan jumlah kendaraan 5 moda transportasi pada operasi ketupat tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 dengan jumlah keseluruhan yaitu 1.134.071 penumpang dan jumlah kendaraannya adalah 72.346 kendaraan. Untuk moda bus sebanyak 285.193 penumpang. Jumlah kendaraan bus itu sejumlah 18.034. Kemudian ASDP sebanyak 219.006 penumpang dan 50.876 kendaraan. Untuk kereta api sebanyak 319.460 penumpang. Sedangkan untuk angkutan laut sebanyak 106.167 dan 1.354 kendaraan. Dan untuk angkutan udara sebanyak 202.000 penumpang dan 188 armada. Kemudian informasi yang selanjutnya kami berikan himbauan kepada masyarakat, utamanya kepada masyarakat yang melakukan arus balik, ya, di mana himbauan ini diberikan kepada seluruh masyarakat agar memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesehatan fisik dulu, ya. Gunakanlah beberapa asupan vitamin, makanan yang cukup sehingga dalam perjalanan itu sudah siap dan sehat. Ya, kemudian perhatikan aspek kendaraannya, ya, dari mulai BBM-nya yang cukup, kemudian seluruh oli, ya, kemudian juga remnya, ya, semua yang mengatur moda transportasi diperhatikan dengan baik sehingga kondisi orang dan juga kondisi kendaraannya juga sudah siap untuk arus balik ini. Kemudian juga dengan kelengkapan yang khusus tambahan, ya, seperti tol, ya, dengan isian yang cukup dan antisipasi apabila ada rest area yang bisa di tempat istirahat, silakan Anda mampir ke sana, dan apabila ada sopir cadangan itu lebih luas lagi, ya. Dan informasi yang terkini dari Bapak Kapollantas bahwa untuk pelaksanaan rekayasa kontraflow untuk satu arah atau one way pada hari ini masih belum diberlakukan. Jadi kita masih menetapkan untuk one way ini insya Allah akan kita berlakukan yaitu tanggal 6 besok. Dan puncak dari arus balik ini diperkirakan tanggal 7 dan 8 Mei 2022.
Kemudian dari kami juga menyampaikan himbauan-himbauan yang ditujukan kepada masyarakat ya yang berada di Banten. Memang situasi arus balik yang dari Banten ke Jakarta masih ramai lancar, namun di beberapa tempat wisata masih sangat padat. Ya, dihimbau kepada masyarakat di sana ya agar memperhatikan kepadatan arus lintas sehingga bisa memperhatikan untuk pilihan-pilihan tempat wisatanya. Ya. Dan selanjutnya untuk situasi yang berada di tempat-tempat wisata, seluruh masyarakat kami himbau untuk memperhatikan BMKG, informasi BMKG. BMKG ini apakah situasinya cuacanya buruk, ya, hujan deras dan sebagainya. Karena situasi saat ini juga masih cuaca hujan, ya, mendung kadang-kadang, dan ini juga bisa menimbulkan suatu kejadian yang tidak kita duga-duga, ya, utamanya yang di daerah pantai maupun juga daerah yang menggunakan wisata kali, ya, sungai besar. Dan kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila ada informasi-informasi yang mau disampaikan kepada kita, bisa disampaikan kepada Instagram @ntmc-polri atau @ntmc-update, ya. Di situ kita akan menyiapkan call center dengan nomor 1500609 atau SMS center 9119 dan WA centernya di nomor 0851 7155 292. Dan terakhir dari kami, bahwa dari Divisi Humas Polri juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang masa arus balik, doa terus dari Polri, hati-hati di jalan, semoga selamat dan lancar sampai tujuan, mudik aman, mudik sehat, salam presisi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.